Nah, Syekh Waliullah Dahlawi disebutkan di dalam tarajum, beliau ini berakidah Asy'ari, mengikuti ayahnya. Ayahnya seorang qadhi, seorang hakim yang dihormati di Delhi. Jadi beliau mengikuti akidah ayahnya Asy'ari atau Maturidiyah. Kemudian fikihnya beliau Hanafi. Mayoritas ulama-ulama dan kaum muslimin di India, mereka mayoritas bermadhab Hanafi. Tapi beliau juga tadrisa li madhab Asy-Syafi'i, juga mempelajari dan menguasai mazhab Syafi'i. Wa sufiyah, seorang sufi juga beliau. Ala tariqah Naqsyabandiyah, mengikuti tariqah Naqsyabandiyah. Ulama memberikan gelar kepada beliau sebagai mujaddid, pembaharu Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan di dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala ba'atha ala hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus di penghujung 100 tahun untuk umatku ini, umat Islam, akan muncul seorang mujaddid yang memperbaharui agama Islam. Maknanya bukan merubah, tapi dia menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam dan meluruskan kembali ajaran-ajaran menyimpang di dalam Islam. Itu disebut dengan mujaddid. Nah, ulama-ulama di India berkeyakinan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini mujaddid. Kemudian mereka juluki juga beliau sebagai musnidul Hind. Apa itu musnid? Huwa man yarwil haditha bi isnadih, orang yang meriwayatkan hadis Nabi menggunakan rantaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau musnid itu dia mendapatkan hadis dari gurunya, gurunya dapat lagi dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau musnid. Dijuluki juga Imamul Muhadditsin, imamnya ulama-ulama ahli hadis. Wa sufi, dan seorang sufi. Ternyata bukan sebatas itu. Beliau juga mufassir, ahli tafsir, filosof, faqih, ahli fikih, al-mutakallim, ahli teologi, al-usuli, ahli ilmu usul, al-muwarrikh, dan seorang sejarawan. Jadi lengkap. Ini pakarnya dalam sisi keilmuan lengkap. Ahli mantek juga, ahli balaghah juga. Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau dijuluki dengan Qutbuddin, kutubnya agama, porosnya agama, Qutbuddin. Dijelaskan bahwa ayah beliau yaitu Al-Qadhi Abdurrahim belajar kepada seorang guru mursyid namanya Qutbuddin. Nah, sang guru ini bermimpi bahwa muridnya ini kelak memiliki anak laki-laki yang tingkatan keilmuannya itu sangat luar biasa, tingkatan kewaliannya itu sangat luar biasa, zuhudnya sangat luar biasa. Maka dikabarkan kepada ayah daripada wali Allah tersebut. Sang guru mengatakan bahwa anakmu nanti akan lahir laki-laki, dia akan menjadi ulama yang besar dan seorang wali, bahkan menjadi rajanya para wali di zamannya. Makanya julukannya Syah Waliullah. Syah itu bahasa di sana, bahasa di India. Syah itu artinya apa? Malik, artinya raja. Jadi rajanya wali Allah. Maka berikanlah gelar kepada putramu itu dengan gelar Qutbuddin, sesuai dengan namaku. Ternyata benar lahir anak laki-laki, diberikanlah gelar kepada anaknya Qutbuddin. Julukan yang terkenal
yang dimiliki oleh beliau lainnya adalah waliyullah. Waliyullah, seorang wali min auliyaillah. Ditambah oleh ulama syah waliyullah, rajanya waliyullah. Itu julukan yang dinisbatkan kepada beliau. Dan secara nasab beliau itu bersambung kepada Al-Faruq Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi mereka orang-orang Arab yang hijrah ke India, dakwah di sana, mengajar di sana, mengajak manusia memeluk agama Islam. Jadi darahnya itu ada darah Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga ada darahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Dia punya nasab bersambung kepada dua jalur tersebut, jalur Sayyidina Umar dan jalur Musa al-Kazim yang nanti bersambung kepada Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Beliau belajar, dijelaskan oleh para ulama, 3 fase, thalathu marahil. Al-marhalatul ula, fase pertama beliau belajar di sekolah yang ada di Delhi. Nama sekolahnya Al-Madrasatu Ar-Rahimiyah, yang salah satu pengajar dan yang memperhatikan sekolah tersebut adalah ayahnya sendiri, yaitu Al-Qadi Abdul Rahim. Usia 1 tahun sudah mulai belajar, sudah diperkenalkan anak-anak tersebut untuk mengenal ilmu. Sampai menginjak usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz, hifdzan itqanan, dengan hafalan yang sangat kuat dan sangat baik. Dan semua kitab-kitab matan sudah mulai dihafal oleh beliau di usia 7 tahun. Kalau anak zaman sekarang 7 tahun sudah bisa TikTok tuh. TikTok apalagi itu saya tidak paham itu. Nah itu kalau dibiasakan sampai umur gak bagus, harus dibatasi. Karena tidak semua kontennya baik ya. Tapi kalau anak-anak zaman dulu yang diceritakan mereka kelak menjadi seorang wali, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab-kitab matan. Man hafidhal mutun nalal funun, siapa yang menghafal kitab-kitab matan, kitab-kitab ringkasan ilmu, maka dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Dihafal sama beliau. Jadi 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, hadis, dan kitab matan. Kemudian di usia 7 tahun lanjut ia belajar lagi, 7 tahun ke atas dia belajar kepada ayahnya. Ayahnya mengajarkan semua ilmu agama kepadanya. Jadi di dalam rumah sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup dengan ilmu. Ayahnya mengajarkan kepadanya ilmu akidah. Akhirnya terpengaruh dengan ideologi ayahnya dalam masalah akidah Asy'ari dan Maturidi. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ayahnya mengajarkan kepadanya fikih, tasawuf, tafsir, hadis, dan seterusnya, sampai dia menguasai seluruh cabang ilmu agama di dalam rumahnya lewat tangan ayahnya. Nah kalau ayahnya yang seandainya tidak mampu mengajarkan kepada anaknya agama, maka wajib ayahnya perintahkan anaknya menuntut ilmu. Hukumnya wajib ilmu agama yang sifatnya ilmu amali, akidah, ibadah, dan tasawuf al-akhlaki, wajib. Tapi kalau ayahnya mampu untuk mengajar anaknya dalam rumah, dia bisa ajarkan. Kewajibannya gugur. Anak tersebut sebagai orang tua wajib, orang tua punya kewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak, terutama ilmu agama. Wajib hukumnya. Namun kalau orang tuanya mampu, bisa diajarkan di rumah. Tapi tariqah para sadah Ali Ba'alwi disebutkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, juga ada dalam kitab Tajul A'ras. Adatnya para habaib di Hadramaut, kalau mengajar kepada anak, mereka lebih senang diserahkan kepada orang lain. Ya, orang lain yang mengajar. Itu adatnya mereka. Memang diajarkan ilmu-ilmu dasar, ulama mengatakan paling minimal orang tua itu harus mengajar anaknya bisa menghafal surat Fatihah.
Itu harus. Kenapa demikian? Sehingga nanti pahalanya mengalir terus. Karena surat Fatihah tidak akan mungkin ditinggal. Ketika dia sudah sholat 5 waktu, selama itu dia akan membaca surat Fatihah, dan selama itu pahala akan mengalir kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai orang tua itu membiarkan anaknya belajar ilmu agama, hafal surat Fatihah di tangan orang lain. Minimal itu sudah, surat Fatihah, anak kita hafal surat Fatihah dengan baik dan benar di tangan orang tuanya sendiri. Itu yang diajarkan oleh para ulama, dan itu dimuat dalam kitab berjudul Tarbiyatul Aulad, cara mendidik anak-anak. Jadi sebuah kitab berjudul Tarbiyatul Aulad. Nah, Syekh Waliullah Dahlawi belajar kepada ayahnya. Ini fase kedua. Fase ketiga, setelah ayahnya mengatakan, wahai anakku, ilmu ayah sudah habis. Nah, zaman sekarang belum pernah ada tuh guru bilang, aduh cukup sudah, kenapa? Sudah bingung mau ajar apa? Ilmu saya sudah habis. Kalau zaman dulu seperti itu. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan, wahai Muhammad, kau cari guru yang lain. Kenapa wahai guru? Ilmu saya sudah transfer semuanya kepadamu. Sekarang habis, bingung mau ngajar apa sama kamu. Dikuasai oleh Imam Syafi'i. Belajar lagi ke Makkah sama Imam Al-Janzi, mufti Makkah, kepada Sufyan ibn Uyainah. Kemudian pergi ke Irak, belajar lagi kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abi Hanifah. Begitu mereka zaman dulu tuh. Tapi zaman sekarang jarang ada seperti itu. Sampai guru mengatakan, sudah habis ilmu saya. Nah, Syekh Dahlawi seperti itu. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, kau belajar lagi ke ulama yang lain. Ilmu ayahmu sudah habis, sudah diajarkan kepadamu, dan engkau sudah menguasai semuanya. Maka Syekh Waliullah Dahlawi, beliau belajar di Delhi kepada ulama-ulama yang ada di tempat tersebut dan ada di sekitar India. Dipelajari semuanya sampai akhirnya beliau hijrah ke mana? Ke Hijaz. Ke Hijaz, beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di Makkah, di Madinah. Hanya memakan waktu 2 tahun. Beliau menuntut ilmu di 2 kota suci tersebut. Sampai di kota Makkah, selama beliau bermukim di Makkah dan di Madinah, beliau habiskan untuk belajar ibadah. Hanya itu saja, belajar dan ibadah. Belajar ibadah, itu saja. Akhirnya beliau bermimpi. Ketika itu beliau bermimpi Al-Imam Hasan wal Husain membawakan pena, sebuah pena. Kemudian mereka mengatakan kepada Syekh Dahlawi, Waliullah Dahlawi, bahwa pena ini adalah penanya Nabi Muhammad. Ini kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyerahkan pena ini kepadamu. Beliau terbangun dari tidurnya. Beliau coba memahami makna dari mimpi tersebut. Mungkin maknanya disuruh saya banyak menulis kitab, banyak menulis fawaid. Kembali ke India beliau. Sampai ke India, beliau coba menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Pada zaman itu di India, itu satu hal yang sangat tabu, hal yang sangat dilarang. Al-Quran yang berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa asing. Itu di masa itu dilarang di India, termasuk foto. Mereka sampai sekarang haramkan foto dan lukisan. Kenapa demikian? Ulama-ulama India mengharamkan foto dan lukisan makhluk hidup walaupun setengah badan ya. Kalau setengah badan kan ulama membolehkan, kalau utuh jadi khilaf di situ. Tapi bagi mereka ulama-ulama India hukumnya haram memajang fotonya ulama. Haram lukisan ulama karena mereka khawatir tercampur dengan ajaran-ajaran Hindu. Hindu itu punya Tuhan, ada yang mereka pajang dengan foto disembah.
Dan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Hindu dan Hindunya sangat kuat. Maka mereka coba saddu zari'ah, istilah di dalam ilmu usul fikih, menutup celah. Diharamkan. Termasuk di zaman itu dilarang keras Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Beliau orang pertama yang memberanikan diri menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Karena pada masa itu para penuntut ilmu dan buku-buku yang ada di zaman itu lebih banyak buku-buku yang berbahasa Persia. Oleh sebab itu beliau terjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Setelah itu anaknya menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa India. Terjadi pertentangan. Dan beliau juga menghapus dan menghilangkan adat-adat Islam yang masih tercampur dengan kebiasaan Hindu. Sufi tapi seorang reformer. Dia merubah itu semua sendiri. Dan pada akhirnya diterima. Sampai sekarang di India Al-Quran sudah diizinkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa India, bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Urdun, sudah dibolehkan. Nah, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Persia atau bahasa asing adalah beliau, Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau punya manhaj, metodologi di dalam melaksanakan pemahaman agama dan suluknya itu unik. Kenapa unik? Karena beliau menggabungkan pemikiran-pemikiran Imam Ghazali dengan pemikirannya Ibnu Taimiyah. Beliau pengagungnya Imam Ghazali dan pengagungnya Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah. Itu bagi saya itu unik tuh, karena afkarnya Imam Al-Ghazali dengan afkarnya Syekh Islam Ibn Taimiyah ini kontradiktif, banyak terjadi perbedaan. Tapi beliau hadir sebagai ulama yang memadukan dua pemikiran tersebut. Itu satu hal yang luar biasa, maziyah bagi beliau, ya, kemuliaan dan keistimewaannya beliau. Coba dihitung oleh ulama bagaimana sih perannya Syekh Waliullah Dahlawi, khususnya di Delhi di India, itu mereka tidak bisa mengspesifikasi karya-karya beliau yang sangat luar biasa untuk kaum muslimin di India. Beliau termasuk salah satu tokoh yang memperkenalkan pemahaman asbabun nuzul, itu dibagi menjadi dua bagian. Sababun nuzul al-hakiki dan sababun nuzul al-juz'i. Sababun nuzul adalah satu kejadian yang menerangkan peristiwa yang terjadi sebelum turunnya ayat Al-Quran, disebut dengan sababun nuzul. Nah, beliau membagi sababun nuzul menjadi dua. Ada sababun nuzul al-hakiki, ada sababun nuzul al-juz'i. Al-hakiki ini artinya bukan sekedar dia paham ayat ini turun kemudian peristiwanya seperti ini. Itu belum hakiki menurut beliau. Tapi dia tahu konteksnya di zaman itu ketika ayat ini turunkan, keadaan sosial masyarakat waktu itu seperti apa. Bagaimana keadaan mereka pada waktu itu. Bagaimana ekonomi mereka pada waktu itu. Bagaimana kultur budaya pada waktu itu. Kalau itu sudah dipahami, kemudian pahami itu sabab nuzul, kemudian dipahami itu ayat Al-Quran. Itu namanya sabab nuzul hakiki. Tapi kalau hanya dapat riwayat, kisah, tanpa mengetahui latar belakangnya, itu disebut sababun nuzul al-juz'i. Dan itu satu inovasi terbesar di dalam ilmu tafsir. Yang pertama kali mempopulerkan istilah ini adalah beliau. Contoh sederhana ya, di kitab sejarah itu kan disebut Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, usia masih anak-anak 9 tahun lah. Rasulullah SAW sudah di atas 40 tahun, 50 tahun lah, 40 tahun ke atas lah. Ini kalau ditarik di zaman sekarang, mereka yang orientalis itu menghantam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjatuhkan kemuliaan Rasul, salah satunya dengan masalah ini. Masa orang yang sudah sepuh menikah dengan
gadis yang masih 9 tahun. Tapi Syekh Dahlawi, beliau paham kultur yang ada di zaman itu. Kultur yang ada di zaman itu bukan hanya di Jazirah Arab, tapi hampir di seluruh belahan dunia. Usia mereka, wanita di zaman itu, apalagi di iklim yang panas seperti di Hijaz, anak-anak yang 9 tahun, itu dia bagaikan anak-anak perempuan yang dewasa di zaman sekarang. Dan yang meminta menikah itu biasanya mereka sendiri wanita. Bukan laki-laki yang datang meminang, mereka yang meminta kepada orang tuanya untuk dinikahi. Nah, ini memahami sababun nuzul secara hakiki. Seperti itu kealiman daripada Syekh Dahlawi. Dan pentingnya sababun nuzul ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Imam As-Suyuti menulis kitab tentang asbabun nuzul berjudul Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah menulis kitab tentang asbabun nuzul berjudul Al-Ujab fi Bayanis Asbab. Al-Ujab fi Bayanil Asbab, membahas tentang asbabun nuzul. Ada juga ulama klasik bernama Al-Imam Al-Wahidi Naisabur juga menulis kitab berjudul Asbabun Nuzul. Kemudian juga Al-Imam Zarkashi mengutip pembahasan asbabun nuzul dalam kitabnya Al-Burhan. Kenapa ulama mereka mengumpulkan riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul? Karena ulama-ulama tafsir Al-Quran mereka harus memahami asbabun nuzul sehingga tidak salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Wahidi Naisabur, la yumkinu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin bisa menafsirkan satu ayat Al-Quran tanpa memahami kisahnya dan bisa menjelaskan sebab turunnya. Itu pernyataan ulama tafsir Al-Imam Al-Wahidi Naisabur. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid juga menyatakan demikian. Beliau mengatakan bayanu sababin nuzuli huwa tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'ani. Menjelaskan sebab turunnya ayat itu satu metode yang sangat kuat di dalam memahami makna-makna Al-Quran. Al-Imam Al-Qushairi juga menyatakan demikian. Bayanu sababin nuzuli huwa tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil kitabil aziz. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat itu metodologi di dalam memahami kitab suci yang mulia ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan dan dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayah fa innal ilma bis sabab yurithul ilma bil musabbab. Mengetahui turunnya ayat itu membantu untuk memahami ayat Al-Quran. Karena mengetahui sebab itu mewariskan mengetahui akibat. Jadi pentingnya memahami asbabun nuzul atau sababun nuzul. Seorang ulama India mutaakhirin bernama Syekh Zakaria Al-Kandahlawi di dalam kitabnya Aujazul Masalik Syarah Al-Muwatta. Kitab ini sebenarnya bukan Aujazu, Ausa'u. Kalau Aujazu itu ringkasan. Ringkasannya 18 jilid kan. Hanya bahasa tawadu. Begitulah ulama-ulama terdahulu selalu merasa ilmunya sedikit. Jadi kitab 18 jilid dibilang ringkasan dari Syarah Al-Muwatta. Kayaknya ulama lain mengatakan, oh ini bukan ringkasan ini. Ini Ausa'u, ensiklopedia syarahnya Al-Muwatta. Begitu luas pembahasannya. 18 jilid disebut ringkasan. Kalau ringkasan 18 jilid, bagaimana yang bukan ringkasan? Tapi ulama-ulama yang pakar ilmu, ya begitu. Selalu merendah, merasa memiliki sedikit ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka pahami ayat itu. Bahwa diberikan ilmu sedikit dari lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menghitung di dalam kitab tersebut berapa sih karya
kitab yang ditulis oleh Syekh Waliullah Al-Kandahlawi, ternyata beliau simpulkan ada 43 judul kitab yang ditulis oleh Syekh Waliullah Al-Kandahlawi, Dahlawi, ya, yang menghitung namanya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, Delhi. Ada 43, dan itu beliau tulis dari semua fan ilmu agama. Kitab yang paling terkenal yang beliau tulis adalah Hujjatullahil Balighah, tentang rahasia-rahasia syariat Islam. Saya punya 2 jilid kitabnya. Kitab tersebut, sementara saya sedang baca, itu luar biasa isi kitab tersebut, membahas tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menulis kitab tentang akidah berjudul Husnul Aqidah. Dan beliau mengatakan, ini beliau katakan di dalam kitab Khazainul Hikmah, dikutip pernyataan beliau, mazhabuhu min tamathili mazhabi sahabati. Mazhabnya Asy'ari yang beliau anut atau Maturidi itu adalah mazhab yang sangat mirip dengan mazhabnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut pemahaman Asy'ari, Maturidi, beliau mengatakan, nah itulah pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah akidah. Itu beliau nyatakan, dikutip dalam kitab Khazainul Hikmah. Kemudian beliau menulis juga kitab tentang al-masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih, berjudul Al-Insaf fi bayani asbabil ikhtilaf, yang membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Tidak sampai di situ, beliau juga seorang sufi, ahli tariqah, sufi yang mursyid derajatnya. Beliau menulis kitab tentang ilmu tasawuf berjudul Al-Qawlu Al-Jamil fi bayani sawa'is sabil. Kemudian beliau juga menulis kitab tafsir Al-Quran berjudul Al-Fawzul Kabir fi usuli tafsir. Beliau juga menulis syarah Al-Muwatta, ilmu hadis, berjudul Al-Musawwa fi syarhil Muwatta. Dan juga beliau menulis kitab sejarah Islam tentang para khalifah berjudul Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Dan masih banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Ad-Dahlawi yang kurang lebih sudah dihitung oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, ada sekitar 43 judul kitab yang beliau tulis. Jadi ini menunjukkan kealiman beliau sebagai ulama, dan beliau dimakamkan di Delhi di India, dan putra beliau melanjutkan sebagai ulama bernama tidak salah Syekh Abdul Aziz Ibni Ahmad Ibni Abdirrahim Ad-Dahlawi, dilanjutkan oleh anaknya, dan murid-muridnya bertebaran di India sebagai dai-dai yang ulung, dai-dai yang mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini biografi menurunkan rahmat, ya, inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, ketika menceritakan kisah orang-orang soleh, maka rahmat akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalisul ulama wastami'u kalamal hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Duduklah dengan para ulama, dengarkanlah hikmah-hikmah mereka, karena sesungguhnya Allah akan hidupkan hati kita yang mati dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan bumi yang tandus dengan limpahan curahan air hujan. Ya, hati kita mudah-mudahan dicurahkan oleh Allah dengan limpahan hujan karunia, hujan rahmat, dan diampunkan, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqomah, sehat walafiat, panjang umur di dalam ketaatan, dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang ulama menyatakan, ajaran inti agama Islam itu hanya 2. Kalau kita bahas semuanya, Al-Quran 30 juz, semua kitab hadis, semua kitab tasawuf, semua kitab-kitab yang membahas tentang ilmu agama Islam, sebenarnya dia punya substansi itu adalah is'adun nas fid darain. Itu saja. Kalimat singkat itu saja. Is'adun nas atau is'adul insan fid darain.
tujuan hadirnya agama Islam itu memberikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya doa pamungkas itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia diberikan kebaikan, di akhirat juga diberikan kebaikan. Intinya itu. Ada satu sahabat baru masuk Islam, A'rabiyun, datang ke Madinah. Ketika dia mendengarkan sahabat yang lain berdoa panjang lebar, doanya panjang. Sahabat yang lain juga berdoa panjang, isi doanya panjang. Beliau ini yang baru masuk Islam, ini hanya hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dia mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya minder." Kenapa? Kata Nabi, "Ini sahabat-sahabatmu doanya luar biasa, panjang-panjang semua. Saya hanya hafal satu doa." Kata Nabi, "Doa apa itu yang kau hafal?" Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum seraya bersabda, itu doa mereka yang panjang-panjang, ya dia balik ke situ juga. Dia punya inti di doa itu sudah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat dan dijauhkan dari api neraka.